Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Indri. Hari ini Kak Indri mau bertanya sama adik-adik. Siapakah yang menjadi penolong adik-adik selama ini? Wah, banyak sekali nih yang menjawab ya. Oh, oke. Nah, Kak Indri mau kasih tahu nih. Satu kali Didi ditanya oleh Pak Tino. Didi, siapa yang menjadi penolongmu? Lalu Didi menjawab dengan tegas, Tuhan, Pak. Betul sekali, Tuhanlah penolong dan pelindung bagi setiap umatnya. Bahkan, Ia memberikan keselamatan bagi kita semua. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini, Kamis 27 Februari 2025, bertemakan diselamatkan. Nah, bahannya dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami dan bantu kami untuk dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Roh Kudus-Mu biarlah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Ya, kita akan sama-sama membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Udah siap ya? Kak Indra akan bacakan buat kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, upah dosa ialah maut.
Tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan melalui darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah mati menebus kita. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia menang terhadap maut. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebelum mengenal Kristus, mereka merupakan orang-orang berdosa yang hidup dalam pelanggaran dan mengikuti jalan dunia. Tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan anugerah keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, kita yang berdosa diampuni ketika kita mau melakukan pertobatan. Bahkan Allah juga memberikan anugerah keselamatan agar kita semua tidak binasa. Mari adik-adik, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan pada kami. Biarlah kami dapat merespon anugerah dari Tuhan itu dengan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penyelamat kami dan penebus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tuhan Yesus memberkati.